dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa hadir. Tapi kami percaya semua mereka juga dalam naungan kasihnya Bapak Yahweh, mereka boleh mengikuti juga siaran langsung baik di rumah. Sebab itu kita juga bersyukur hari ini kami kedatangan tamu baik dari Jakarta dan dari Jawa Tengah atau dari dari Salatiga. Terima kasih. Bapak Yahweh menyertai karena kami percaya saat ini Bapak Yahweh sedang menghimpunkan kita semua bersama-sama untuk mengenal akan pengenalan yang benar akan kebenaran firman Bapak Yahweh. Kehilat Nasrani yang kami pimpin di sini, kami sudah mulai sejak dari akhir tahun 99 di Jakarta, dan saat ini Kehilat Nasrani sudah ada tersebar baik di Papua, baik di Kalimantan, baik di Sulawesi, baik di tempat-tempat yang lain. Tapi kami bersyukur dengan penyakit COVID yang datang baru-baru ini atau beberapa tahun ini, membuat kita tidak dapat bertemu satu dengan yang lain. Tetapi Bapak Yahweh sungguh luar biasa, memberikan kepada kita hal yang indah, yaitu dengan peralatan-peralatan yang modern saat ini, kita boleh saling bersua atau kita boleh bertemu satu dengan yang lain di dalam acara Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh dipertemukan oleh Tuhan. Semalam kami mengadakan Erev Sabat, kebaktian Erev Sabat, tetapi dan dengan siaran langsung dapat diikuti oleh banyak orang. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Yahweh karena kasih-Nya yang luar biasa memberikan kepada kita satu pengertian yang begitu mendalam untuk masuk di dalam rencana Bapak Yahweh. Hari ini Bapak Ibu, berhubung dengan kita membaca dua parasa sekaligus, karena tahun ini tahun yang pendek untuk tahun Ibrani. Tahun Ibrani acap kali ada tahun yang panjang, sehingga dalam satu tahun, karena perlu kita sama-sama ketahui dulu bahwa kita menggunakan saat ini kalender yang kita sebut atau kalender umum yang kita pakai adalah kalender yang disebut kalender Gregorian. Itu diterbitkan oleh Paus Gregorian pada waktu itu. Tetapi bagi umat Israel, tahun mereka sekarang ini adalah tahun 5.
datang kepadanya, kita harus menjadi kudus. Maka kita diberikan oleh Tuhan pengudusan sebenarnya. Yang banyak kali kita tidak mengerti. Kami ambil satu contoh. Kenapa kita pakai tali? Saudara, ini jubah doa. Jubah doa ini diberikan oleh Bapa Yahweh kepada jemaatnya. Di mana dia mulai memberikan jubah doanya? Saudara boleh catat ayatnya, karena ini perlu bagi kita. Yaitu berdasarkan Yesaya pasal 16 ayatnya yang keempat sampai ayat 14. Di sana firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 16 ayat 4 mulai itu berbicara tentang 3 jenis gereja atau 3 jenis jemaat. Kalau kita membaca, jemaat yang pertama adalah jemaat yang baru dilahirkan atau jemaat bayi rohani. Dan dikatakan kalau kita membaca di dalam ayat 4, kelahiranmu begini. Pada waktu engkau dilahirkan, tali pusatmu tidak dipotong. Kan itu bukan kelahiran manusia. Manusia kalau dilahirkan, tali pusatnya harus dipotong. Untuk apa? Memisahkan si bayi itu dari ibunya. Kalau tidak dipotong tali pusatnya, maka bayi itu akan mati dan ibunya akan mati. Nah, kemudian kalau kita membaca di sana dijelaskan bahwa kelahiran gereja, kelahiran jemaat dimulai daripada asal-usul mereka. Baca sebelumnya dikatakan ibumu orang Amori, orang Heti. Dan itu bukan bicara orang Israel. Tapi ini berbicara kehidupan kita yang lahir di tengah-tengah dunia ini. Jemaat-jemaat yang lahir dari dunia ini. Dan kita bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa Yahweh. Karena dia membuka jalan bagi kita. Orang berpikir hanya kan kalau kita baca dengan jelas sebenarnya bahwa pengiringan kita kepada Tuhan hanya orang Israel yang sudah dapat berkat lebih dahulu. Karena dia dipercayakan oleh Bapa Yahweh. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 9 ayat 4. Kepada mereka, kepada orang Israel, itu sudah dipercayakan tentang firman Tuhan. Sudah dipercayakan ibadah. Sudah diberikan perjanjian-perjanjian. Itu kepada orang Israel. Tapi bagaimana dengan kita yang bukan orang Israel? Tuhan masih buka kesempatan. Itu terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 56. Saudara akan dapat di Yesaya 56 mulai ayat 6 dikatakan, orang-orang asing yang datang menggabungkan diri kepada Yahweh dan yang melakukan hari Sabat dan tidak menajiskan hari Sabat, itulah yang dibawa oleh Tuhan naik ke gunungnya yang kudus. Jadi di sini makin diperjelas kepada kita bahwa nama Bapa Yahweh itu sangat menentukan untuk kita menerima berkat keselamatan yang luar biasa. Dia memberikan kepada kita jaminan untuk kita boleh menjadi hamba-hambanya. Itu terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 56 itu. Inilah kita ada. Kita boleh berkumpul saat ini. Tapi kita hari ini akan berbicara tentang kekudusan Bapa Yahweh. Berulang-ulang kali Bapa Yahweh mengatakan bahwa dia adalah yang kudus. Orang mau datang kepadanya juga harus menjadi kudus. Maka yang pertama, bagaimana dia menguduskan kita? Tadi di dalam kitab Nabi Yesaya, yang saya sebutkan tadi, dia memberi kita, dari ayat 8 dikatakan, bahwa waktu aku lalu dari situ, aku melihat engkau sudah sampai kepada masa cinta birahi. Itu berarti gereja yang tadinya dilahirkan di ayat 4,
itu kan bayi rohani. Dia terbuang di ladang. Tetapi dia juga bertumbuh, berkembang. Nah, waktu dia ayat 6, dia lewat yang kedua. Kali dia datang lagi kepada gereja, maka dia temukan dia itu sebagai anak-anak sedang main-main. Menendang dengan kakinya. Sebab itu banyak kali saya katakan ayat 6 itu dalam Yesaya pasal 16 ayat 6 itu gereja yang main bola. Tendang sana, tendang sini. Tapi dia bertumbuh. Nah, ayat 8 pada waktu dia menghampiri kembali, melihat kembali, apa yang terjadi? Kalau dia ayat 6 dia cuma lewat, saudara. Dia tidak singgah. Hanya ngomong, bicara saja. Tetapi kalau kita baca dengan jelas ayat yang ke-8, pada waktu aku lewat dan aku melihat engkau sudah sampai kepada masa akil balik atau dewasa, maka yang dilihat oleh Tuhan apa? Keadaan jemaat yang telanjang. Telanjang di sini bukan telanjang secara jasmani, tetapi ini adalah telanjang rohani. Kenapa dia telanjang rohani? Karena dia berlumuran dengan dosa. Tapi sudah terpilih, saudara. Nah, inilah yang sedang kita diperhadapkan oleh Tuhan sekarang. Banyak yang kita temukan sudah dewasa rohani, tetapi dalam keadaan telanjang. Kerohaniannya masih belum tertutup. Maka apa yang dilakukan oleh Tuhan? Yang pertama, dia menghamparkan kainnya. Di sana kalau dalam bahasa Indonesia dia katakan menghamparkan kain. Kain apa itu? Itulah jubah doa. Inilah yang kita pakai saat ini. Nah, di situ Tuhan adakan apa? Perjanjian. Perjanjian bahwa engkau aku punya. Sebab itu kalau pernikahan Ibrani itu banyak kali diberikan dengan tegas. Pada waktu pernikahan Ibrani diadakan, maka kedua mempelai diberi kain dulu. Untuk apa? Menutupi kehidupan mereka. Kita boleh lihat teman kita yang lain melakukan itu. Tapi banyak kali kita yang aliran Kristen tidak melakukan. Hanya ada wanita ditutup dengan kerudung. Tapi sebenarnya yang pertama itu diberi talit dulu. Jubah doa. Jubah doa ini adalah kehidupan kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Dan kita tahu Bapa Yahweh yang luar biasa mengasihi kehidupan kita manusia dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yahshua HaMashiach. Kami menyebutnya Yahshua HaMashiach karena dia itu adalah anak daripada Bapa Yahweh sendiri. Dan kita baru menyelesaikan perayaan Pesak tentunya. Perayaan Pesak kita tahu pada waktu umat Israel mau keluar dari Mesir, pertama yang dikorbankan adalah domba pada tanggal 14 Nisan. 14 Nisan jam 3 petang dipotong domba, maka darah domba ini harus diambil dan dioleskan ke tiang pintu. Kalau tiang pintu seperti ini, saudara, dioles dengan darah, maka pada waktu malaikat maut lewat, dia lihat ada darah, maka engkau selamat. Sebab itu kalau orang Amerika ketemu, dia ngomongnya apa? Hai. Itu artinya hidup. Hai itu bahasa Ibrani, saudara. Huruf H. Huruf H itu terdiri dari 2 tiang dan 1 ambang. Ya kan? Dan itulah huruf Ibrani, huruf H. Sebab itu orang Amerika kalau saling bertemu, mereka angkat tangan dan menyebutnya hai. Artinya hidup. Itulah yang ada. Dan kita tidak tahu hal ini.
Tapi hari ini kita bersyukur dan berterima kasih. Tuhan memberikan kita satu firman Tuhan tentang kekudusannya. Karena kita mau menghadap hadiratnya yang kudus. Untuk itu dia kuduskan. Nah, bagaimana kita masuk di dalam kekudusannya Tuhan? Nah, itulah yang pertama dia berikan kita talit. Karena talit ini menuduskan kehidupan, menutupi segala kesalahan kita. Itulah gunanya talit, saudara. Ya orang lain nggak mau pakai, nggak usah tahu. Kita tidak perlu marah. Karena mereka tidak sampai kepada penelitian kebenaran firman Tuhan itu. Karena banyak kali yang kita temukan hari-hari ini, banyak teman-teman hamba Tuhan datang kepada saya dan mengatakan bahwa saya ini aneh katanya. Orang lain mau maju, kami ini katanya mundur. Saya bilang, kemajuan kamu sudah sampai di mana? Kalau orang mengatakan kita harus maju, majunya sampai kemana? Pengalaman saya dengan istri saya, masuk di dalam pelayanan, kami sudah maju. Sudah sampai kepada penyembahan yang benar. Kami tahun-tahun 70-an, 50 tahun yang lalu, saudara, itu mengalami panggilan Tuhan, khusus saya pribadi. Umur saya sekarang 83 tahun. Kalau saya masih boleh berdiri di muka saudara sekarang, ini adalah kemurahan Bapak ya. Sebenarnya saya sudah check out tanggal 28 Desember yang kemarin. Tapi Bapak Yahweh masih mengembalikan untuk saya boleh melayani lagi pekerjaan Tuhan. Rupanya belum selesai tugas saya. Walaupun berdiri ini sudah susah sebenarnya. Tapi ya, Tuhan masih memberikan waktu untuk kita boleh mengikuti acara Tuhan. Dan ini yang saya ingin kemukakan. Bapa Yahweh itu adalah kudus. Untuk datang kepadanya kita harus kudus. Bagaimana harus kita kudus? Ada hal-hal yang dia berikan. Yang pertama saya temukan dalam firman Tuhan, itulah talit itu. Kenapa talit menguduskan? Karena menutupi segala kekurangan kita. Bab itu ada atara di sini. Apa namanya kalau kita buka ini, itu ada atara. Atara itu namanya mahkota. Di mahkota ini, kalau kita pakai mahkotanya ini, maka kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dalam mahkotanya itu ada doa. Baruk atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedesanu bimesotab, ufdam Yashua hamasya, pesifanu heitatif patitit. Diberkatilah Engkau Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta, yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan oleh darah Yashua Hamasya yang memerintahkan kami untuk memakai talit. Kita dikuduskan sehingga kita layak masuk di dalam hadirat Tuhan. Sebab itu sebagai umat Nasrani kita belajar hal-hal yang kecil sebenarnya, tetapi kita harus lakukan. Dan kita yakin kita adalah orang kudus. Karena kita dikuduskan. Walaupun kelihatannya masih bersifat seperti fisik. Sudah. Tapi dengan fisiknya ini, Tuhan berikan kita secara fisik dulu untuk kita dilihat. Ada yang dia berikan untuk kita sehingga kita dikuduskan. Nah, kemudian kita tahu ada pengudusan lagi yang kedua. Kita punya kesalahan, kekurangan. Masuk pada kekudusan yang kedua, saya mengambil sebagaimana yang percakapan antara Yashua Hamasya dengan Nikodemus di dalam kitab Yohanes pasal 3.
Yohanes pasal 3 ayat 1 dikatakan, ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Dia adalah seorang guru dari agama Yahudi. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia kita. Jadi agama Yahudi diakui di Alkitab, bukan tidak, ada. Dia seorang pengajar. Tapi dia datang kepada Yesua. Datangnya juga diam-diam pada waktu malam. Untuk apa saudara dia tanya? Mau bertanya kepada Yesua. Aku ingin masuk dalam kerajaan surga. Tapi Yesua masih jawab dia apa? Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan itu. Kelahiran kembali ini dikatakan sebagai jalan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Hubungannya dengan kelahiran kembali. Datang sini Nikodemus, dia katakan apa kepada Yesua? Masa saya yang sudah sebesar ini harus masuk lagi ke kandungan ibuku untuk dilahirkan kembali. Sehingga dalam pikiran seorang sarjana teologi ini, itu sepertinya sesuatu yang sangat berat untuk dia lakukan. Tidak masuk akal. Tetapi saudaraku yang kekasih, yang dimaksud oleh Bapak Yesua HaMashiach adalah apa? Adalah supaya kehidupannya datang kepada Hayim Mayim. Apa itu Hayim Mayim? Saudara. Air kehidupan, kalau dalam bahasa Indonesianya disebut air kehidupan. Sebenarnya kalau dalam bahasa Ibrani Hayim Mayim itu adalah air ketuban. Nah, kita tahu seorang bayi yang di dalam kandungan ibu, dia bukan bernapas hawa, saudara. Dia bernapas di dalam air. Dia hidup di dalam air. Nah, ini yang perlu kita kembali. Sebab itu, dalam firman Tuhan dikatakan, saya melihat dari Roma pasal 6, ayat 4 dikatakan apa? Seberapa banyak engkau kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan, seberapa banyak engkau dibaptis. Kata baptis itu bahasa Yunani. Kalau saya pakai bahasa Ibrani, mikve. Seberapa banyak engkau di mikve, maka kehidupanmu menjadi sama dengan kematian yang dialami oleh Yesua HaMashiach. Dan engkau juga mengalami penguburan yang sama dengan Yesua HaMashiach. Dan juga mengalami yang sama dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Itu sebabnya bagi umat yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita harus memasuki pengudusan ini. Itu pengudusan yang kedua. Kita punya kesalahan. Saya ambil satu contoh. Kalau memasuki rumah tangga, kebetulan di sini baru ada pengantin. Ada juga calon pengantin dua ini. Ya kan? Sebab itu saya harus bicara ini. Kenapa? Karena kedua belah pihak kan punya latar belakang. Ya kan? Kamu disatukan, sebelum kehidupan kamu bersatu, kamu punya latar belakang masing-masing. Nah, waktu kamu masuk dalam pernikahan, nanti habis menikah, terjadi kekeliruan, ketidakcocokan, dan lain sebagainya, maka apa yang dikatakan? Acap kali kan memunculkan istilah, kamu dulu, dan lain sebagainya. Nah, untuk menguduskan kita dari persoalan ini, maka kita perlu dimikve. Memutuskan kembali segala dosa-dosa kita seperti yang tadi dikatakan. Tali pusat belum dipotong. Masih terikat dengan kehidupan keluarga kita. Masing-masing kan kita punya keluarga. Ya. Belum tentu kita terpisah. Walaupun kita katanya kalau menikah, kamu sudah menikah sehingga kamu
udah berdiri sendiri. Ya kan? Tapi keterikatan kita dengan keluarga tetap ada. Sehingga ada kalanya dosa keturunan terus mengikat kita. Apalagi kita ini orang Indonesia punya adat-adat kan. Adat Manado beda dengan adat Batak. Oh, saya bergaul kayak ini setengah orang Batak. Alak Batak doang. Ya. Punya adat. Untuk memutuskan aja dengan adat kita susah. Nah, di mana kita memutuskan? Itu di mikve. Di mikve itu kita memutuskan segala keterikatan dosa kita dari masa lalu kita. Itu ada hukumnya, ada berkatnya terutama. Sebab itu memasuki, saya bersyukur kemarin saya hadir dalam acara pernikahan dan hamba Tuhan setempat yang menikahkan mengatakan bahwa mereka menghasilkan keturunan ilahi. Itu penting. Itu kan di dalam Maleakhi. Di dalam Maleakhi dikatakan hasil bersekutunya tubuh kedua orang itu akan menghasilkan apa hasilnya? Harus keturunan ilahi. Nah, kalau kita tidak masuk ke dalam acara Tuhan itu, tidak dikuduskan, maka banyak pernikahan yang tidak dikuduskan. Tidak masuk di dalam pengudusan. Sebab itu, dalam pernikahan Ibrani lebih dekat, lebih banyak acara mengenai pengudusan. Ada 7 barekot atau berkat yang dilimpahkan kepada suami istri ini. Karena mereka mau menyatu dengan Tuhan. Mereka dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Tuhan. Dan itu yang perlu kita pelajari bersama-sama untuk kita maju. Dan ini bukan kebetulan bahwa hari ini kita dengan para sakedosim, pengudusan. Sebagaimana bahwa Yahweh dikuduskan, kita pun dikuduskan. Sebab itu di dalam acara pasal 16, 17, 18, 19 sampai 20 itu ada kekudusan. Malah di pasal 18 dikatakan ada hubungan seksual aja di dalam Alkitab itu diterangkan. Bukan tidak. Baru kekhususan ritual dengan moralnya bagaimana, ada semua. Itu dalam kitab Imamat. Nah, kalau kita mempelajari ini, maka dan kalau melanggar kekudusan ini, itu akibatnya fatal. Karena di dalam Tuhan hanya 2. Tidak ada abu-abu, tidak ada pertengahan dia. Kalau percaya diberkati. Kalau melanggar dia langsung dihukum. Sebab itu kemarin ada yang bertanya pada saya. Jadi bagaimana dengan kasih Yesua yang mengasihi katanya. Memang benar. Dia mengasihi selama kita ada hidup. Sebab itu pada waktu Yesua tersalib, tangannya terkunci atau terbuka? Salib itu kan terbuka, begini ya. Karena itu dikatakan dia terbuka, tangannya terbuka menunggu kehidupan kita. Dia menunggu, kalau kita datang kepadanya, maka kita menerima berkatnya. Berkat untuk dikuduskan. Karena pengudusan kita oleh darah Yesua. Dulu segala sesuatu harus dikuduskan oleh darah.
Kita sekarang tidak lagi kan potong kambing, potong segala macam untuk menguduskan kehidupan kita. Karena bagi kita, umat Nasrani, kita sudah ada yang dikorbankan untuk kita. Siapa yang dikorbankan? Ya Yahshua HaMashiach. Dia adalah domba pesak kita. Dia adalah Seha Elohim dalam bahasa Ibrani. Dia sudah rela mati untuk kita. Dia meninggalkan tahta kemuliaannya. Dia datang ke dalam dunia. Dia makan minum sama dengan kita manusia. Dia menghadapi, bayangkan pada waktu dia mau disalibkan, dia sempat tolak. Kalau engkau kehendaki, jauhkanlah hal ini daripadaku. Tapi dia menyerah, tapi kehendakmu yang jadi. Kenapa? Dia taat kepada perintah Bapa. Dia datang diutus untuk menyelamatkan kita manusia. Kehidupan kita manusia, sampai Tuhan menyesal membentuk kita manusia. Itu ada ayatnya. Di dalam Kejadian pasal 5 atau 6, saudara boleh baca itu di sana. Bagaimana Tuhan menyesal sampai dia mau membinasakan manusia. Sebab itu ada pembinasaan manusia secara global dulu, itu di mana? Pada waktu air bah. Tinggal 8 orang sisanya. Sudah hasil 8 orang ini, baru dia hidup aja udah berdosa kan. Udah mabuk. Nah itu juga mengakibatkan pada waktu kenapa Nadab dan Abihu itu anak daripada Harun mati. Karena dia membawa api palsu, karena dia sebelum masuk di dalam kemah, dia udah mabuk. Itu yang menyebabkan dia mati. Nah, tapi bagi kita bersyukur dan berterima kasih. Karena Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta sangat baik untuk kita. Memberikan kita satu kehidupan yang kekal, yang luar biasa, yang memberikan kepada kita pengertian demi pengertian. Sebab itu, kalau di dalam Imamat 20 ayat 7 dikatakan, karena itu kuduskanlah dirimu, kamu sekalian harus kudus, karena akulah Yahweh Elohimu, amatilah peraturanku, patuhilah itu. Aku Yahweh yang membedakan engkau untuk menjadi suci, untuk menjadi kudus. Kalau kita memperhatikan, sebab itu kalau zaman dulu, sebelum Yahshua datang, maka semua orang Israel dikuduskan melalui acara yang ada di Bait Suci. Contoh, untuk menguduskan umat Israel 1 tahun 1 kali, imam besar masuk ke ruang Maha Kudus. Untuk apa? Membawa korban persembahan untuk umat, mengakui kesalahan seluruh umat manusia, umat Israel pada waktu itu, dan dengan dirinya sendiri. Baru dia boleh masuk cuma 1 tahun 1 kali. Begitu dia keluar, dia umumkan kehidupan umat Israel sudah di dalam kesucian, sudah dikuduskan. Nah sekarang kita bagaimana? Sekarang kan sudah tidak ada bait suci. Tidak ada imam besar. Tidak ada manusia. Karena imam besar kita sudah ada. Siapa? Itulah Yahshua HaMashiach. Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Bapa Yahweh Elohim di surga kan. Apa yang dia lakukan? Dia sedang bersafaat untukmu. Untuk menjaga kehidupan kita tetap menjadi miliknya. Walaupun kehidupan kita penuh kekurangan, tetapi dia terus bersafaat untuk kita. Dia tetap ada untuk meminta ampun, meminta pertolongan supaya Bapa Yahweh ampuni dia. Kita banyak kali tidak tahu. Kita lakukan kesalahan, walaupun sudah masuk gereja, sudah berpercaya, tetapi kehidupan kita tetap aja kita digoda oleh iblis. Karena apa? Karena
kehidupan kita untuk dewasa ini itu sudah terlalu sulit untuk hidup dari kekudusan. Banyak tantangan, mata melihat membuat kita jatuh di dalam dosa. Tetapi Bapa Yahweh itu luar biasa. Sudah menyediakan khusus bagi kita, yaitu Yeshua HaMashiach. Sekarang dia ini bukan lagi di bumi, dia ada di sorga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa Yahweh. Itu kesaksian Alkitab kan. Kita imani kesaksian Alkitab. Pada waktu matinya Stefanus, dia dirajam dengan batu karena dia menghormati Bapa Yahweh, menjalankan perintah, tapi tidak disenangi oleh orang-orang pada waktu itu. Dan dia mati karena dilempari dengan batu. Pada waktu dia mau mati, dia lihat langit terbuka. Siapa yang menyambut dia? Yeshua HaMashiach. Yang tadinya dia duduk di sebelah kanan, dia bangkit berdiri menyambut seorang yang mati karena dia. Nah, ini yang kita mempunyai pengharapan. Saya melayani pekerjaan Tuhan. Saya tidak melihat segala keadaan pribadi saya. Saya bukan seorang yang jadi hamba Tuhan karena terpaksa. Saya diambil oleh Tuhan untuk melayani dia. Saya diambil oleh Tuhan di tengah-tengah saya bekerja. Saya tahun 70-an, di sini ada tanda mata saya. Ada menara televisi tahun 70-an yang pertama, itu dengan tangan saya yang kerja. 18 menara yang ada di Indonesia bagian timur, itu tangan saya yang berdirikan. Dengan gaji yang lumayan di masa itu. Masa itu aja gaji saya sudah $2.000. Sampai sekarang kalau orang gaji $2.000 besar enggak? Ya besar. Tapi dari situlah saya diambil. Meninggalkan itu enggak gampang. Dan pikir setelah Tuhan panggil kau, aku datang melayani. Apa langsung ke saya datang melayani? Enggak. Lewat dulu anak pertama, saya kerja tanggal 2 Januari, tanggal 7 Januari anak saya meninggal. Bayar dulu. Jadi ada proses untuk kita melayani pekerjaan itu. Saya ahli teknik. Lulusan luar negeri lagi. Saya Bachelor of Electrical Engineering tahun 60. Tapi begitu masuk menjadi hamba Tuhan, saya ditarik ke Jakarta oleh Tuhan. Saya jadi orang lembaga Alkitab Indonesia. 18 tahun saya menjadi penerjemah kitab suci. Bergaul dengan firman tidak. Tiap hari baca. Sampai dulu orang bilang saya konkordan, jalan. Saya bisa tahu ayat-ayat titik dan komanya. Saya boleh kasih pada saudara sekarang. Bagaimana dia tidak ada punya titik. Ibrani 12 ayat 22 sampai 23 tidak ada titik. Itu koma aja. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat 14 tidak ada titik, itu koma semua. Karena itu satu rangkaian, satu pelajaran itu. Dan saya mengerti firman Tuhan bukan dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Inggris, tapi saya mengertinya di dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani aja bukan bahasa Ibrani tulisan modern sekarang. Bahasa Ibrani Paleo sudah. Dan tiap hari saya harus bergaul dengan itu sampai sekarang. Bukan hanya kemarin. Sehingga kita boleh menemukan kebenaran-kebenaran itu. Saya ambil satu contoh.
Yahshua HaMashiach katakan, sebelum dunia ini dia jadikan, dia ada. Berarti dia pada waktu manusia dibentuk oleh Tuhan, dia ada tidak? Ada. Buktikan dengan ayat, ada. Saya bisa buktikan. Ayatnya tersembunyi. Karena tidak disebut dia ada. Tetapi pada waktu saudara baca Kejadian pasal 2 ayat 7, saudara akan temukan keanehan dalam bahasa Ibrani. Pada waktu dia kata membentuk, di situ ada 2 yod. Tapi pada waktu Tuhan membentuk binatang, cuma 1 yodnya. Nah itu menandakan pada waktu manusia dibentuk, Yahshua HaMashiach ada dengan bersama-sama dengan Bapa Yahweh. Sehingga dia disebut 2 yod. Yod yang pertama adalah Yahweh. Dan yang kedua adalah Yah sendiri. Dia belum disebut Yahshua karena dia belum datang. Jadi masih disebut Yah. Dan itu hanya satu-satunya ayat yang muncul di dalam perjanjian lama. Yaitu melalui, kalau kita baca di dalam firman Tuhan Yesaya 12 ayat 2 dan 3. Di sana saudara temukan tentang 2 yod itu. Tapi kalau bahasa Indonesia saudara nanti jadi bingung. Saudara boleh baca. Dalam bahasa Indonesia apa disebut di sana? Dua-duanya huruf besar. Kata Tuhan huruf besar, kata A-nya juga huruf besar, dua-duanya. Dan itu sebenarnya di dalam bahasa Ibrani hanya Yahweh. Jadi kita bisa membuktikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ada. Kalau kita mendalami firman Tuhan dalam bahasa aslinya. Saya bukan suruh saudara harus belajar mati-matian bahasa itu. Kalau teman saya, untung saya dah undang dia hari ini, tapi dia nggak datang. Kalau dia baca Torah pakai bahasa Ibrani. Karena kita belajar. Dia seorang doktor teolog, itu murid saya. Nah ini kita belajar apa yang menjadi kehidupan kita. Di mana Tuhan menguduskan kehidupan kita. Sebab itu dalam Imamat 20 tadi dikatakan, karena itu kuduslah kamu, kuduskanlah dirimu. Jadi menguduskan ini apa? Siapa yang mengkuduskan? Orang lain tidak. Kita harus kuduskan sendiri. Harus ada usaha kita untuk masuk di dalam kekudusan itu. Bukan karena kita boleh menguduskan diri kita. Tapi usaha di sini sebenarnya mengandung usaha dari diri kita untuk masuk kepada kekudusan. Saudara mau dikuduskan? Kalau saudara mau, Tuhan kasih kesempatan untuk kita untuk menerima pengudusan. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Yahshua HaMashiach, apa dia pakai kain seperti yang kita pakai sekarang? Pakai kok. Buktinya di dalam apa? Injil kan ada mengenai wanita yang meleleh darah. Apa yang terjadi? Dia hanya memegang, dikatakan itu, perempuan itu hanya memegang ujung jumbai. Ini jumbainya. Kenapa ujung jumbai ini menyembuhkan dia? Karena di ujung jumbai itu ada nama Yahweh. Ini ada lilitan 10. Nah, kan 10 untuk bahasa Ibrani itu yod. Ada 5 H, ada 6 W, dan 5. Jadi 10, 5, 6, 5 itu bicara tentang Yahweh. Dia hanya pegang ini, dia sembuh, saudara. Saya masih ingat, mulai kami melayani pekerjaan Tuhan, memasuki tahun 2000, milenium ketiga, saya melayani di Papua. Saya pakai tali, saudara. Saya ajarkan kepada mereka bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan. Selesai saya khotbah,
Ada seorang ibu lari-lari dari belakang. Dia pegang ujung jumbai saya, dia nggak mau lepas. Ya, saya tahu apa yang terjadi. Saya bilang, imanmu menyelamatkanmu. Karena itu yang dikatakan oleh Yeshua HaMashiach kan. Dia bilang bukan engkau sembuh dengan memegang itu, menyelamatkan dia. Dan itu terbukti. Dia pulang ke rumah, dia juga mengalami kanker di dalam perutnya. Dia pulang ke rumah, semua kankernya itu dilepaskan. Dan dia mendapat kehidupan yang baru oleh Tuhan. Dan itu luar biasa. Kuasa Tuhan terus menyertai kita kalau kita mau melakukan apa yang Dia perintahkan. Dan saya percaya hari ini kehidupan kita Tuhan beri kesempatan untuk menerima pengudusannya. Imamat 19 ayat 3. Setiap orang di antara kamu harus menghormati ayah dan ibunya, dan kamu harus memelihara sabatku. Akulah Yahweh Elohim. Kenapa hubungan antara kekudusan Yahweh dengan menghormati orang tua dan berhari Sabat ada hubungan? Karena di sana kita mendapat berkat. Kalau orang tua memberkati kita, orang tua tidak mau bahwa kita ini celaka. Betul? Kehidupan orang-orang tua berusaha supaya anaknya selamat, anaknya berhasil. Bukan cuma anak, cucunya. Saya merasakan sebagai orang sudah tua, sudah umur 80-an ini, sudah punya cucu 6. Saya lebih sayang kepada cucu daripada anak-anak. Tapi bukan anak-anak kita buang, tidak. Tetap sama. Tapi memang kita selalu membagi berkat itu untuk anak-anak. Amin. Kita menguduskan kehidupan anak-anak. Kalau kita berhari Sabat, firman Tuhan jelas. Pada saat kita bersabat, kita diberkati oleh Bapa Yahweh. Karena apa? Kita menghormati Dia. Karena kita tunduk kepada salah satu perintah yang penting. Ingatlah untuk menguduskan hari Sabat. Dan selanjutnya, hormatilah ayah dan ibumu. Itulah pegangan di ayat 30 tadi. Saudara. Sebab itu, ini ada hubungan tentang kehidupan kita dengan keluarga. Supaya kita tetap dengan keluarga. Kita menghormati orang tua. Tapi jangan lupa, kita juga menghormati hari Sabat. Kita memberikan kehidupan kita secara khusus. Memang sulit. Saya beberapa waktu yang lalu sempat saya seperti kecewa. Tuhan, ini udah 20 tahun lebih melayani pekerjaan Tuhan. Ya, orangnya cuma itu aja. Tapi saya bersyukur. Ada teman saya dari Australia, dia telepon, Pak Niko, dia tanya, sudah berapa banyak jemaatmu? Saya jawab dengan malu-malu, hanya bisa dihitung dengan jari. Dia tanya lagi, apa engkau kecewa? Saya bilang enggak, apa yang Tuhan kasih ya, itu yang kita harus syukuri. Dia bilang benar, karena memang firman Tuhan dia bilang, untuk ke surga, jalannya lebar atau sempit? Sempit. Susah. Jadi jangan dilihat nanti karena banyak orang kita tahu bahwa itu benar. Belum tentu. Kebenaran itu ada pada Bapa Yahweh. Kalau kita menjalani kebenaran, itulah yang paling benar. Bukan kita ikut manusia. Jangan kita ikut manusia. Atau jangan kita ikut karena banyak orang maka di situ yang paling bagus. Belum tentu. Buktinya yang diselamatkan di air bah cuma 8 orang. Hanya sedikit.
Tapi saya percaya, walaupun kita sedikit, kita memegang kuncinya yang luar biasa. Tadi malam saya bersyukur, habis kami bikin acara Sabat dengan siaran langsung, ada orangnya bukan di sini, orang Jawa Tengah tapi ada di Amerika. Dia ikuti, dia katakan, "Pak, terima kasih. Walaupun pendek yang disampaikan, tetapi membawa saya, memberi saya berkat dan luar. Bahwa saya tahu bahwa ada tugas yang tidak pernah kami lakukan. Kenapa? Kemarin waktu kami membasuh tangan untuk terima berkat Sabat, kita kan basuh tangan. Maka saya bacakan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 24. Dia bilang, pantas. Kenapa itu nama Tuhan itu susah masuk? Karena pintunya tertutup katanya. Dan dia katakan, terima kasih Pak. Karena dengan firman Tuhan itu terbuka mata saya untuk memerintahkan pintu-pintu gerbang yang sudah berabad-abad terangkat, terbuka. Supaya masuk raja kemuliaan. Jadi hanya satu ayat saja membuat saya sukacita. Sambutannya tidak dari dekat-dekat kita, malah dari jauh. Orang yang hidup bertentangan kaki dengan kita. Kalau kita sekarang ini jam 12 siang, di sana jam 12 malam. Karena bertentangan kaki antara kita dan mereka. Dan itu terjadi untuk kehidupan kita. Tapi itu kita bersyukur, berterima kasih. Dalam firman Tuhan hari ini, walaupun saya mungkin lari jauh kemana-mana, tetapi intinya adalah kita harus memberi hidup dengan sungguh-sungguh untuk dikuduskan. Pengudusan datangnya daripada Bapa Yahweh, pengudusan datang daripada Yesus. Tetapi kita harus menjalani, harus kita memberi diri dulu, baru kita menerima pengudusan. Amin. Saudara mau dikuduskan, mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kita nyanyi pujian bahasa Ibrani Baruk Sabat. Jaringan nggak keluar. Kita nyanyi dulu pujian untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin kita ambil pujian Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar
Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta. Kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena hari ini Bapa, Engkau datang dengan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau mau supaya kami hidup kudus. Dan kami harus mengusahakan supaya kehidupan kami kudus. Kami harus menguduskan diri kami. Supaya dengan demikian kami boleh mendapatkan berkat-berkat dan pertolongan yang datangnya daripadamu. Sebab itu, kehidupan kami yang penuh dengan kekurangan ini, Engkau kiranya berikan apa yang kami perlukan. Berikan kami pengertian melalui hikmat akal budi surgawi. Kebenaran firman-Mu akan memberikan kami hal yang indah. Karena Engkau pertama-tama memberi kami bina, yaitu kehidupan kami yang mengerti maksud-maksud dan rencana-Mu. Supaya kehidupan kami boleh datang sampai kepada pengertian yang sebenarnya, di mana kami bertobat dan di mana Engkau memberikan keampunan segala dosa kami, hingga kami dikuduskan oleh-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau membawa kami di hari Sabat-Mu ini, di dalam menguduskan kehidupan kami. Engkau sudah mengutus putra-Mu yang tunggal, Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami.